Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Yulinawati. Saya dari 7 SIP 1. NIM saya 18622013010 dari Seminar Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang review artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Proud-Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Motivasi atau isu, mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melaksanakan dengan begitu kecurangan dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Research gap, penelitian yang dilakukan oleh Anisya menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leganis, Sari, Budiasih, Wirajaya, Supranso yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Variabel eksternal pressure yang diteliti. Fenomena secara umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendekatan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Kritik pada poin motivasi, research gap, fenomena tidak terdapat kritik karena penulis sudah menjelaskan secara jelas mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya yaitu artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, teori Krejci yang ditelusurkan oleh Sukman. Ada 3 faktor yang selalu dihadir dalam tindakan fraud yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut fraud trigger. Yang kedua, Wolf dan Hermanson menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendekatan fraud, yaitu yang ketiga, Shelton menyelesaikan tekanan sebagai motivasi seorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Yang keempat, Jason and McLean menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengembalian keputusan kepada agen. Yang terakhir, menurut Black Law Dictionary, fraudulent misstatement adalah suatu laporan atau pernyataan yang diketahui ketidakbenarannya atau dibuat secara ceroboh tanpa mendasari atau peduli apakah laporan itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah inefektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritik, penulis sudah menjelaskan secara jelas perumusan masalah yang sedang diteliti karena masalah yang
diteliti sudah terdapat pada pendahuluan dalam penelitian dan sudah sesuai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan mencapai kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui inefektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik tujuan pada penelitian sudah sesuai dan sangat menjelaskan apa tujuan penulis membuat penelitian dan dari apa yang sedang dibahas di perumusan masalah sudah sesuai dengan tujuan yang sedang dibahas. Selanjutnya, grand teori yang digunakan. Yang pertama, teori keagenan. Timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham sehingga manajemen bertanggung jawab upaya kepada pemegang saham. Yang kedua, teori Proud-Tringel. Donald Krasey yang menyimpulkan bahwa Proud mempunyai 3 sifat umum, yaitu 1. Pressure atau tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan sebuah kecurangan. Pada umumnya, tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan yang peluang adalah terjadinya kemungkinan kecurangan. Pada dasarnya ada 2 faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk adanya kecurangan. Melakukan yang pengendalian pertama sistem internal yang lemah dan tata kelola organisasi buruk. Yang ketiga, teori Proud-Diamond. Proud-Diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Proud-Tringel oleh Krasey. Proud-Diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat dalam Proud-Tringel, tetapi ada satu elemen yang ditambahkan pada Proud-Diamond, yaitu elemen kemampuan. Capability merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Kritik dari grand teori Proud-Diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Proud-Tringel oleh Krasey. Proud-Diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat dalam. Selanjutnya, kerangka konseptual kecurangan laporan keuangan variabel Y, financial stability variabel X1, external pressure variabel X2, financial target variabel X3, nature of industry variabel X4, ineffective monitoring variabel X5, opini audit variabel X6, pergantian direksi variabel X7. Kritik dari kerangka konseptual penelitian tidak menggambarkan kerangka konseptual. Peneliti juga tidak menjelaskan mana variabel dependen dan independen secara eksplisit. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. 1. Financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2-nya, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3-nya, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, nature of industry berpengaruh positif
terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal 5. Ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal 6-nya opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal 7. Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik dari hipotesis penelitian. Redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian. Studi kausal. Studi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis yang digunakan, metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Yang B. Definisi operasional variabel. Financial stability, exchange, external pressure, debit to assets ratio, financial target, ROA, nature of industry, inventory, effective monitoring, BD, opini audit, perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sama dengan 1. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Pergantian direksi sama dengan terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Yang C. Teknik penarikan sampel. Purposive sampling perusahaan manufaktur terdapat BI periode 2016-2018. Yang D. Unit analisis. Terdapat 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Yang E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentas dan studi kausali dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BI. Yang F. Uji kelayakan model, pengujian uji berpasangan dua model. Yang G. Metode analisis data, metode analisis data. Selanjutnya, persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Bisa dilihat di layar. Kritik peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software EViews 9.0 halaman 45. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya, uji Chow. Hasil dari cross section F 0,0205, cross section chi-square-nya 0,0001. Selanjutnya yaitu uji Hausman. Cross section random 0,0078. Yang 3 uji Lagrange multiplier branch Pagan. Hasil cross sectionnya 0,8172. Uji asumsi klasik. 1. Uji multikoliniaritas. Bisa dilihat di layar. Untuk lebih jelasnya, yang kedua uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat di layar. Hasil dari uji heteroskedastisitas. Yang ketiga uji hipotesis. Hasil dari uji hipotesis bisa dilihat di layar. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif telah jelas digambarkan dan dijelaskan oleh peneliti dalam peneliti ini.
Yang kedua, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu fixed effect model dalam regresi data panel. Yang ketiga, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritis, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif hasil uji kelayakan model. Selanjutnya, kesimpulan atau keterbatasan dalam implikasi. Kesimpulan sudah cukup jelas, peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan pemberian pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian. Peneliti telah memberikan penjelasan terkait keterbatasan penelitian dengan spesifik. Implikasi peneliti telah menuliskan implikasi penelitian untuk penelitian selanjutnya, investor dan calon investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Sekian persetan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.